Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Yesaya pasal 41. Kita akan membaca bagian ini 3 ayat saja, 8, 9, dan 10. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang telah kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, jangan takut menjadi satu kata yang sangat manis. Dari banyak kata, maka kata jangan takut merupakan kata kedua sesudah kata Allah dan Tuhan tentunya. Ya, yang disebutkan di dalam Alkitab ada yang mengatakan dan coba menghitung katanya 365 kali begitu ya, dari PL sampai BB. Seakan-akan menjadi simbol tiap hari cukup satu kali. Tetapi lepas daripada itu, ketika kalimat itu berulang kali dikatakan, itu menjadi penting. Mengapa? Karena memang jangan takut menjadi sesuatu kata yang paling pas sesudah pergumulan pertarungan. Manusia diusir dan keluar dari Taman Eden, sehingga manusia hidup di dalam dunia yang sudah kacau balau. Manusia tidak lagi hidup di Eden yang penuh cinta kasih dan damai itu. Manusia hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergolakan dan berbagai kesulitan. Pertarungan-pertarungan yang mengerikan, jatuh bangun. Sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan dalam pasal 6 sesudah kitab Kejadian mengawali terus seluruh pergolakan dan perputaran kehidupan, Alkitab mengatakan manusia semakin hari semakin jahat. Lalu kemudian kita akan melihat bagaimana kengerian-kengerian itu mewarnai hari-hari hidup manusia. Belum jauh, lalu pasal 19 Sodom Gomora sudah harus dihabiskan. Ya. Kemudian kita juga melihat sebelumnya ke belakang air bah datang meluluhlantakkan bumi. Maka air bah, Sodom Gomora, dan terus akhirnya pembuangan orang Israel dan berporak-poranda, hidup tidak karu-karuan di Mesir, dipanggil balik lagi, dibuang ke Babel. Apakah kata jangan takut menjadi tidak penting? Bukankah sebaliknya menjadi amat sangat penting? Karena seluruh pergolakan bangsa itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Masuk ke dalam perjanjian baru, Kristus pun mengatakan hal yang sama. Bahkan dia pun harus bergumul dalam ketakutan, dalam kerinduan dan keinginan meninggalkan seluruh pergumulan yang ada supaya jangan ke Golgota. Tetapi toh dia pilih tetap untuk pergi ke sana. Perhatikan, seluruh itu menjadi semacam satu peta latar belakang yang mengajak kita untuk melihat betapa kata jangan takut menjadi amat sangat penting sampai ke zaman kita sekarang ini. Hari ini, kalau perang itu betul-betul menjadi perang dunia dan meledak lagi, saya tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Karena terlalu sulit membayangkan dunia ini akan utuh dan aman. Tanpa perang pun dunia menuju kehancuran, apalagi dengan perang. Setiap hari ada kegelisahan dan ketakutan yang kita alami. Jadi, kata jangan takut menjadi sesuatu yang penting. Kapan jangan takut? Sebuah pertanyaan yang harus kita selusuri dan kita jawab. Pertama, saudara, jangan takut ketika ada ancaman di dalam kehidupanmu. Ancaman yang memang sangat menakutkan. Jangan takut ketika rasa takut menghantuimu. Jangan takut ketika rasa takut itu sangat masuk akal karena ancaman kejahatan yang begitu besar. Israel menghadapi dilema. Zaman Yesaya berteriak supaya bangsa ini sadar ada bahaya yang sedang menanti mereka. Babel akan meluluhlantakkan mereka. Habakuk pernah bergulat dengan Tuhan, berteriak tentang keadilan. Tetapi Tuhan mempertontonkan kepada Habakuk kekuatan luar biasa yang akan meluluhlantakkan bangsa pilihan. Yeremia menangis sampai meratap. Betapa orang-orang yang dilayani bangsa pilihan terporak-porandakan sampai dia berkata, aku tidak lagi tahu apa itu hidup. Bahagiaku hilang sudah. Itu teriakan dari Yeremia. Maka para nabi ini berteriak di dalam ketakutan kengerian. Pasal 1 terus kalau diselusuri kitab Yesaya, kita akan menemukan ancaman-ancaman yang sangat menakutkan. Tetapi memasuki pasal 40 dan 41, nadanya sudah menjadi sedikit ada perubahan. Pengharapan kepada Israel, jangan takut. Engkau akan mengalami kepahitan, kegetiran, jangan takut. Tetapi yang agak sedikit aneh, jangan takut, mestinya dia membereskan musuh dong. Jangan takut, mestinya persoalan itu hilang dong. Jangan takut, mestinya kita tidak ada apa-apa dong. Tetapi ini jangan takut, kau akan masuk persoalan. Jangan takut, engkau
tidak lepas dari persoalan. Jangan takut, engkau di dalam persoalan. Jangan takut, karena engkau akan jadi pemenang. Tapi janji ini seperti pengharapan yang kurang pasti. Dan pola Alkitab selalu seperti itu. Jadi orang Israel tetap saja terbuang ke Babel. Terpuruk, tidak berdaya. Tetapi Tuhan selalu mau membuktikan dalam tanda petik bahwa Dia Allah yang berkuasa dan mengangkat bangsa itu menjadi kuat dan hebat. Karena itu sebelum dibuang ke Babel, bangsa itu diingatkan, dulu engkau terserak di penjuru-penjuru bumi. Dulu engkau tidak tahu identitasmu. Dulu engkau tidak tahu negerimu. Dulu engkau hanya budak yang tidak berharga di Mesir. Di dalam keterceraian, di dalam kehancuran, aku mengambil engkau dari ujung-ujung bumi. Kupanggil engkau dari penjuru-penjurunya, kuhimpun engkau, dan engkau adalah hambaku. Aku telah memilihmu dan tidak menolakmu. Persoalan menjadi semakin rumit lagi. Ketika dia berkata, engkau adalah hambaku, hai Israel, umatku, dan aku tidak akan menolak engkau. Siapa? Ternyata kolektivitas tidak berlaku di sana. Tetapi ada orang-orang pilihan Tuhan yang memang ada di dalam kelompok besar. Kalau perjanjian baru selalu memberi istilah, ladang selalu diisi ilalang dan gandum. Maka gandum, jangan engkau takut, aku tetap bersamamu. Sekalipun ladang akan terbakar, lalang tidak berdaya, tapi gandum akan diselamatkan. Jadi ketika ada ancaman, Tuhan memberikan janji. Tetapi janji tidak sama dengan ancaman habis, tetapi engkau akan kuat melewati. Semangat kita lain sekali. Kita bertuhan tidak seperti itu. Jangan takut sama dengan kita tidak masuk dalam masalah. Tapi jangan takut bagi Tuhan adalah kita melewati masalah. Jadi masalah tetap. Ya tidak serta-merta raib dari seluruh pandangan kita. Nah oleh karena itu saudara, kelurusan pemahaman iman Kristen harus menjadi sesuatu bagian penting yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Jadi karena gagalnya pemimpin di zaman itu, pemimpin yang tidak lagi mendengar suara Tuhan, pemimpin yang mengabaikan suara Nabi, membuat bangsa itu terbuang dan tidak berdaya lagi. Tetapi kapan jangan takut? Yang kedua menarik. Ketika penderitaan itu akan tiba, yaitu ketika Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, anak manusia akan ditangkap, dianiaya, dan dibunuh. Kalian jangan takut. Kalian akan menanggung semua itu. Bukankah pada waktu itu kelompok itu benar? Bukankah Yesus dan murid-muridnya ini kelompok benar? Mereka bukan kelompok salah. Bikinlah pemimpin salah lalu dibuang. Tetapi waktu itu, Yesus sebagai guru, sebagai pemimpin kan benar. Kenapa harus mengalami? Jadi tidak ada satu kotak yang bisa menjamin kita. Kalau kita hidup baik-baik, kita hidup benar-benar, tidak akan ada ancaman. Tidak ada. Oleh karena itu, Yesus sampai 3 kali memberitahukan kepada murid-muridnya. Dan bagi murid-murid memang susah menerima kenyataan itu. Wong hidup sudah baik-baik kok. Hidup sudah benar kok. Kok ya seperti ini? Petrus kecewa. Dan bagi dia, Yesus salah menempatkan diri. Mestinya Yesus menghadapi para musuh dan melululantakkannya supaya superior militerisme tampak nyata. Mereka adalah pemenang. Tetapi semangat pemenang ternyata berbeda. Pemenang tidak sama dengan mengalahkan musuh dan menembaknya. Pemenang justru membiarkan musuh menembakmu. Sulit sekali. Pemenang bukan ketika kita musuh dan kita menembak dia mati. Pemenang ketika kita dengan tenang membiarkan musuh menembak kita dan kita menang. Ini berat luar biasa. Maka sulit bagi kita memang menerima kenyataan, sehingga saya setuju dengan Petrus kalau kemudian dia kecewa kepada Yesus. Bukankah pergumulan hidup kita juga sama? Maka kita dicengkeram oleh rasa takut yang terus-menerus datang silih berganti. Karena ia mengatakan jangan takut pada konteks situasi yang kita tidak sukai. Mari saudara, nalar kita ini mesti kita lawan, kita bersihkan. Kita mesti membersihkan seluruh otak-otak kita ini. Tatanan nilai dunia saya kira sudah menghantam banyak gereja Tuhan. Pemikiran-pemikiran kita matematis, kita nilai-nilai kualitatif yang kita kumandangkan adalah semangat humanisme yang tanpa sadar menghantam kita semua. Saya tidak heran kalau kekristenan dikumandangkan secara utuh, secara serius, pasti jadi barang tidak laku. Khotbah yang tidak disukai. Yes. Tidak ada orang suka dengan kebenaran. Kalau boleh memodifikasi, saya akan modifikasi banyak hal. Betapa beratnya konflik batin itu. Betapa sulitnya. Pantas kalau sampai 3 kali dia kasih tahu penderitaannya. Sudah amat sangat jelas detail-detailnya. Tetap saja murid-murid itu tercerai-berai. Sampai kepada kebangkitannya dan dia mengumpulkan mereka kembali. Untuk meneguhkan mereka. Dan baru mereka mengerti apa yang dikatakannya sesudah kebangkitannya.
Oleh karena itu saudara, jangan takut ketika kebenaran ada dalam kita dan kita di dalam kebenaran. Justru ingat, penganiayaan tidak berhenti. Yesus dibunuh bukan karena dia mencuri. Yesus dibunuh bukan karena dia penggerak revolusi. Yesus dibunuh karena dia benar. Murid-muridnya lari bukan karena mereka benar. Murid-muridnya lari karena mereka salah. Mereka tidak mengerti kebenaran. Sampai kemudian mereka mengerti kebenaran, mereka tidak lagi lari. Seperti Petrus yang berkata kepada para pemimpin agama, jangan cegah aku untuk menyatakan kebenaran. Bagiku lebih baik taat kepada Allah daripada manusia. Kalau saya teruskan kalimatnya, mau apa kau padaku? Lakukan apa yang kau mau. Tapi aku akan melakukan apa yang Tuhan mau. Wow, ini semangat luar biasa sekali. Sehingga saudara, semangat seperti itulah yang bisa mengubah wajah zaman. Dan saya kira itu harus menjadi dengungan, teriakan orang-orang percaya di seluruh kehidupan untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Pergumulan-pergumulan yang harus kita menangkan supaya kita kuat di tengah-tengah pertarungan kehidupan ini. Jadi jangan takut ketika kau benar. Kau sudah berjalan tapi teraniaya. Jangan takut ketika kau ada pada kelompok tidak benar, sehingga gara-gara itu engkau mengalami aniaya. Itu pertama. Yang kedua, jangan takut juga sekalipun kau sudah benar semua, ternyata aniaya tetap datang juga. Dan yang ketiga, jangan takut. Karena apa? Karena memang itu merupakan konsekuensi dari orang percaya kalau mau melayani Tuhan. Tidak ada hidup tanpa pertempuran. Saya suka untuk mengingat dan terus berpikir, Tuhan mengutus kita seperti domba ke tengah serigala. Yang kita perlukan bukan lagi berhitung bagaimana atau apa yang akan kita lakukan, tetapi percaya pada Dia. Percaya pada pimpinannya. Karena matematis kita tidak akan pernah menyelesaikan persoalan apapun. Bagaimana domba mau berhitung melawankan serigala? Omong kosong itu. Tidak pernah bisa. Sehingga kata cerdik seperti ular, tulus seperti merpati dalam kitab Injil Matius tidak sama dengan strategi. Karena tidak mungkin ada harapan. Tetapi yang menarik di situ, kalau kita turun ke bawah, maka kita akan membaca satu kalimat. Pada waktu itu, engkau tidak tahu apa yang engkau katakan. Jangan takut. Roh Bapakku yang akan mengatakannya padamu pada waktunya. Maka orang cerdik, orang tulus adalah orang yang setia menanti waktu Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Tapi selera manusia kita paling benci dengan waktu Tuhan karena lambat menurut kita. Kita tidak suka waktu Tuhan, terlalu lambat. Ya. Banyak sekali outstanding cita-cita di benak saya yang saya pengen banget kerjain. Kayaknya keteteran, ketinggalan terus. Tapi saya tahu mesti pelan-pelan. Jadi saya juga tidak sabar. Sehingga seringkali saya juga kecepatan. Lalu mendahului apa yang Tuhan mau. Dipukul, balik lagi. Mulai jalan lagi. Waktu tepat sama waktu Tuhan jadi indah sekali. Tapi sudah pengalaman satu, tidak cukup juga untuk membuat besok jadi mulus semuanya. Bolak-balik. Terus diajar. Sehingga bagi saya makin mengerti. Bagaimana hidup terus bersandar pada Dia. Betapa sulitnya. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, jangan takut adalah merupakan konsekuensi logis bagi setiap orang yang mau pelayan. Karena melayani Tuhan sama dengan pertempuran. Jadi, jangan takut. Kalau tiap hari diingatkan, wajar karena tiap hari adalah pertempuran. Setiap hidup kita adalah pertempuran. Saudara mau datang kemari, sudah terjadi pertempuran yang tidak disadari. Mau pergi apa tidak mau pergi? Sesudah saudara pergi, sampai sini, senang apa tersinggung? Sesudah itu ikut lagi perjamuan kudus. Masih serak apa enggak? Sesudah selesai perjamuan kudus, mulai memberi kesimpulan, besok enggak usah kembali. Wah, tuh gila betul. Ini hidup kita. Hampir tiap kali kita bertarung dalam hidup ini. Apa saudara pikir saya tidak pernah berpikir untuk melepaskan beberapa kegiatan saya? Yes. Jujur saja iya. Capek saya. Tapi kemudian saya berpikir, apa hak saya untuk mengatakan itu? Emangnya saya yang membangun dan mengerjakan itu? No. Ini anugerah yang Tuhan berikan. Apa hakku? Tetapi itu sebab saya katakan, sering kali saya mengalami kemenangan, tetapi tidak kurang-kurang kekalahan yang membuat saya jadi malu. Terlalu besar berkat Tuhan dibandingkan dengan kesetiaan yang ada. Karena itu pergumulan itu mengingatkan kita akan konsekuensi sebuah pertempuran. Jangan takut. Kita harus berani dalam hidup ini. Ya, berani untuk berani, tapi juga perlu berani untuk tidak berani. Berani untuk berani melakukan apa yang Tuhan mau, tapi berani untuk tidak berani melanggar apa yang Tuhan tetapkan.
Dan dua itu harus ditumbuh kembangkan secara sejajar di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan takut bukan sekedar basa-basi. Jangan takut bukan sekedar hiburan. Tetapi tuntutan dan keharusan panggilan bagi orang percaya. Memang kalau kita bilang jangan takut penghiburan tidak terlalu salah. Tetapi salah kalau saudara berhenti jangan takut sekedar penghiburan. Tapi ingat, jangan takut adalah panggilan harga diri kekristenan kita. Kalau mau jadi Kristen, jangan takut. Kalau kau takut, jangan jadi Kristen. Tidak ada ruang diberikan kepada kita yang takut. Itu sebab dia berkata, kalau kau takut bersaksi tentang aku pun tidak akan mau bersaksi tentang engkau. Bahasa yang dipakai, kalau kau tidak bersaksi, aku tidak bersaksi. Kenapa orang tidak bersaksi? Jelas, karena takut tersisih dari dunianya. Maka Tuhan tidak akan mau bersaksi. Sangat serius sekali. Itu sebab hidup kita, saudara, adalah pertarungan. Tidak penting siapa orang tua kita. Tidak penting apa yang kita miliki. Tapi penting hidup kita bersaksi untuk Tuhan kita. Saya tidak akan pernah membawa istri saya ke surga. Saya tidak akan pernah bisa membawa anak-anak saya ke surga. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Mereka mau serius atau sungguh-sungguh atau tidak. Tetapi saya salah kalau tidak memberikan prinsip yang benar kepada mereka. Ini menjadi sebuah pertarungan yang sangat serius. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita memandang hidup bukan sekedar apa yang kita pakai dan kita jalani dalam hidup ini. Tetapi bagaimana untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Pada apa kita jangan takut. Terhadap siapa kita jangan takut. Pertama, saudara, saya suka sekali Alkitab ketika memberikan ukuran-ukuran kepada kita. Jangan takut pada orang yang bisa membunuh tubuhmu, tetapi tidak bisa mengambil jiwamu. Ini prinsip pertama yang sangat penting. Ancaman paling menakutkan dalam hidup ini adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan bisa mencabut nyawa. Oleh karena itu, If I Perish itu sebuah film yang menceritakan kisah perjuangan di Korea. Bagaimana mereka dipaksa untuk sujud dan menyembah bendera Jepang yang menggambarkan kedaulatan, kekuasaan, kehebatan dari sang dewa matahari. Dan dia memilih tidak. Penjara menjadi bagian yang sangat menyakitkan. If I Perish. Kalaupun aku mati. Hanya karena dia yang mengambil jiwaku. Tapi aku tidak pernah takut kepada orang yang bisa membunuh tubuhku. Saya kira kalimat itu menjadi kalimat yang perlu kita renungkan. Karena Yesus pun mengingatkan kepada murid-muridnya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangannya. Memang waktu kita bisa bergaul dengan kejahatan, mungkin kita hidup. Tapi waktu kita hidup, kita sudah mati. Karena Tuhan sudah membuang kita. Memang waktu kita melawan dan berkata tidak pada kejahatan, ia bisa menembak kita dan kita mati. Tetapi kita hidup di dalam kematian karena Tuhan membawa kita kepada kekekalan. Ini kan dilema-dilema yang tidak mudah. Sehingga suka atau tidak, paradoks menjadi kata yang terus-menerus kita pikirkan. Ya, tadi di pemuda kita ketemu dan belajar khotbah bagaimana paradoks-paradoks, absolutely paradoks dalam hidup. Nah, itu menjadi susah. Dua hal bertolak belakang tapi dua-duanya betul. Itu kita tidak mau. Kaya dalam kemiskinan. Bahagia dalam penderitaan. Bagaimana caranya itu? Ngomong kosong semua kan ya. Makanya banyak khotbah jadi melenceng. Bahagia dalam tumpukan harta. Nenek-nenek semua orang juga bisa. Orang mau mati pun kalau sudah punya apa semua yang dimiliki. Siapa yang tidak bisa? Kamu sudah mau mati. Puji Tuhan, ini datang satu obat. Langsung kamu tidak mati. Semua juga bahagia. Tapi bahagiakah dia kalau katakan, sorry, hands up, you tidak bisa ditolong. 2 hari lagi you mati. Masih bisa bahagia? Itu pertarungannya. Kalau yang puji Tuhan, kalau hari ini pun jadi, kenapa rupanya? Wow, bahagianya dia. Kaya dalam kehilangan. Bagaimana ini? Dan dia katakan lebih berkat memberi daripada menerima. Kita semua tahu itu. Tapi yang benar aja kalau kita memberi terus. Lalu apa sisanya pada kita? Padahal kebanggaan kita adalah apa yang kita punyai. Mana bisa? Tidak masuk akal ini Alkitab. Sejujur-jujurnya, kita tidak suka. Karena dia menghilangkan gengsi kita, menghabiskan harga diri kita. Tapi memang itulah Alkitab. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Mau apa lagi? Sudah disuruh sangkal diri, pikul salib lagi. Kayaknya bengek semua kita sudah. Pantas Paulus bilang, hidup bukan aku lagi, tapi Tuhan yang hidup dalam aku. Wow, bagi saya itu pencarian berat. Secara teoritis saya menggali dan banyak sekali pikiran-pikiran Paulus. Ya, saya pernah mengkhotbahkan ini pada orang-orang yang kritis. Lalu mereka bertanya kiri, tanya kanan. Kita temukan ini fakta. Mau apa? Tetapi sejujur-jujurnya,
Saya sendiri pun seringkali kehilangan di hutan kebenaran itu. Saya tidak di situ lagi. Gak kuat juga. Rasanya, waduh, terlalu berat. Mampu menjelaskan tidak sama dengan mampu melakukan. Karena itu ketika dia berkata jangan takut, itu bukan sekedar hiburan, tapi panggilan. Karena dia sudah menghidupi kehidupan kita. Ia menuntun membimbing kita. Yang dia perlukan cuma satu, ketaatan. Karena itu jangan takut kepada orang yang bisa membunuh tubuhmu, tapi takut pada orang yang bisa mencabut jiwamu. Yesus berkata, sesudah pergumulannya, kalian mau menangkap aku, tangkaplah. Ia berikan tangannya. Lewat pergumulan, ia menjadi kuat luar biasa. Semua orang meratap menangisi dia. Perempuan-perempuan Yerusalem. Ia berkata, kenapa kalian tangisi aku? Tangisilah dirimu. Ia mengubah tatanan nilai yang luar biasa. Sayang, gegap gempita semangat yang hidup pada para rasul, gereja mula-mula, sudah hilang dari gereja masa kini. Kita berkutat pada sekedar apa yang kita inginkan dan kita miliki. Hidup kita berkutat pada kepuasan diri dan bukan pengabdian hidup. Saudaraku, sangat menyedihkan. Yang kedua dikatakan jangan takut pada siapa? Jangan takut pada orang yang bisa mengambil hartamu, tetapi tidak kebenaran Tuhan dalam hidupmu. Saya suka kalau Alkitab mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip yang harus kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Nikodemus menjadi satu contoh orang yang luar biasa. Seluruh jajaran para imam sepakat melawan Yesus. Tetapi Nikodemus melawan kesepakatan, mengambil kesempatan sendiri untuk bertemu dengan Yesus. Masih ada warna-warna ketakutan, sehingga dia tidak memilih pagi, tetapi malam hari. Ia bertanya pada Yesus. Ketika di dalam perdebatan para imam yang mulai mempersalahkan dan mengutuk Yesus untuk menghukumnya, Nikodemus melawan dengan kata-kata. Apakah kita menemukan kesalahan pada dia? Dan Nikodemus harus menghadapi cercaan dari banyak rekan-rekannya. Nikodemus jadi imam yang sendiri di antara imam. Ia benar di antara kepalsuan, padahal dia ada di rumah Tuhan. Kenapa Yesus harus menyucikan bait Allah? Lalu kita bilang bukan? Karena di situ ada jual ini, jual itu. Yes, itu cuma simbol saja. Tetapi praktek di dalam dan manusia di dalamnya sudah jorok dan sudah busuk, mesti ditunggang balikan. Maka penjungkir balikan itu semua mau mengatakan kengerian yang luar biasa. Dan Tuhan berkata, engkau menjadikan rumah Bapakku sarang penyamun. Menurut tradisi gereja, Nikodemus pada akhir hidupnya harus tergeser dari percaturan. Tak lagi hidup di kalangan iman, tak lagi di tengah kota. Ia harus terpinggirkan, melanjutkan hidup dalam kesulitan, dan terus mengajarkan kebenaran. Tetapi menarik bagi saya, Nikodemus menang dan mendapatkan kehidupan. Tapi imam-imam yang tetap kaya dalam posisi yang wah dan masih ada di bait Allah, mereka tak lebih daripada sekutu setan yang menuju pada kematian. Tapi kasat mata, dengan mata telanjang, kita akan berkata, kasihan Nikodemus. Yang bahagia imam-imam bukan. Maafkan saya, kita salah. Bahagialah Nikodemus dalam penderitaan dan kepahitan. Paulus tidak salah memilih jikalau ia memilih Yesus Kristus dan bukan masa depan yang dijanjikan. Dengan membunuh pengikut Kristus, dia akan menjadi tokoh yang hebat. Tapi dengan menjadi pengikut Kristus, ia menjadi musuh gereja pada waktu itu. Hebat ya. Saudara baca pilihan-pilihan di Alkitab, lain loh. Itu yang akan membuat kita kuat menghadapi persoalan. Karena kenyataannya persoalan kita terlalu kecil. Kalau kita lihat mereka-mereka yang sudah mendahului kita. Gak ada artinya. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, jangan takut pada orang yang berkuasa. Karena mereka tidak maha kuasa. Saya kira perlu kita pikirkan berkuasa dan maha kuasa. Dalam hidup ini kompromi banyak dilakukan gereja dengan para penguasa. Agama Kristen jadi agama munafik di dalam sejarah politik. Dan seringkali berkolusi dengan para penguasa. Kita rasa aman, tentram, dan tenang. Ya. Kalau kita kuat, izin menjadi mudah membangun gereja.
kuat secara ekonomi, kuat dan lain-lain. Kalau tidak kuat, lalu tidak mudah. Lalu ada kesaksian, puji Tuhan kita sudah mendapat izin gereja. Yang satu tidak dapat karena tidak kuat ekonominya. Apakah yang satu ditolong Tuhan, lalu yang lain tidak ditolong Tuhan? Tapi saya kira kalau ini didiskusikan, semua orang akan mencak-mencak, jadi susah masalahnya. Tidak gampang. Saudara, ayo kita pikirkan baik-baik. Bukankah kita berkolusi dengan orang berkuasa, padahal mereka tidak maha kuasa? Kenapa kita tidak kolusi dengan yang maha kuasa, Tuhan yang hidup itu? Kenapa dengan orang yang berkuasa? Tapi kembali lagi, kasat mata kita melihat kalau yang berkuasa tanda tangan, beres semuanya. Tunggu yang maha kuasa tanda tangan, entah tahu kapan akan tanda tangan. Kita tidak ngerti. Bahkan sepanjang ujung hidup kita mau mendekati kematian, sepertinya yang maha kuasa tidak menolong kita. Itu dalam matematis kita. Keprihatinan, kengerian. Satu orang terkenal dan sangat terkenal, bukan saja karena sangat terkenal, tetapi uangnya juga memang banyak. Saya tahu dia punya mobil belasan. Termasuk ya kalau saya bilang mobil itu bukan kayak mobil yang kita pakai begini. Ya, itu mobil luxury semua sudah. Lalu dia bilang sama saya begini, Pak Bigman, ya betul yang you katakan ya. Tuhan memang luar biasa ya pakai orang ya, you selalu pendekatannya negatif terus deh. Ini yang cilaka yang terakhirnya ini gitu. Jadi saya khotbah dibilang pendekatan negatif. Karena hidup sulit dan harus bertarung. Karena saya katakan apa yang Alkitab katakan. Tapi ada orang yang dikarunia Tuhan dekatannya positif. Kamu diberkati, kamu pasti sukses, kamu pasti pakai ini. Lalu saya pikir ini aneh sekali. Saya hanya mengatakan pada dia, bacalah Alkitab. Kalau yang kamu masuk pendekatan negatif positif tidak dikenal di Alkitab. Yang adanya dua kata benar atau salah. Positif negatif tidak dikenal di Alkitab. Benar atau salah itu yang dikenal Alkitab. Positif negatif adalah sebuah perkembangan daripada positivisme filosofi yang dikembangkan oleh Comte. Ya, lalu positive thinking menjadi bagian Norman Vincent yang dikembangkan. Lalu muridnya sendiri tidak pakai itu, menyebutnya potential thinking. Dan ini berkembang terus mewarnai hari-hari kita. Sehingga berpikir positif kita pikir berpikir benar, lain sekali. Berpikir positif tidak sama dengan berpikir benar. Berpikir positif itu bisa membunuh nalar. Orang benar kok dia begitu. Kenapa you mesti pikir positif apa? Ya positif saja maksudnya tidak begitu. Udah jelas maksudnya begitu. Benar-benar salah-salah. Tapi kan kita jadi susah. Berpikir positif jadi toleransi kompromi yang sangat menarik sekali. Nah ini memang jadi salah. Tapi kalau kita mengatakan seorang salah tidak sama dengan kita memusuhinya. Kan lain lagi toh. Salah-salah. Tapi kan kita harus mengasihi orang yang salah kan. Dalam pengertian orangnya. Supaya diluruskan salahnya. Tapi ketika bersembunyi di balik pemikiran positif, maka kita jadi salah. Nah lalu kita selalu berkata, ya kita mesti ngeliat positifnya lah, kita kenal ini, bisa itu gitu. Puji Tuhan kalau memang Tuhan kirim mereka. Tapi kalau kita yang mendesainnya untuk menolong Tuhan, itu kan jadi masalah. Akhirnya kita menolong Tuhan untuk membuat rumahnya di Indonesia ini. Karena Tuhan sudah tidak berdaya. Ini kan kacau kita nih. Apa ya kalau tidak ada rumah Tuhan? Apa ya kalau gereja tidak dapat izin lalu mati kita sebagai orang Kristen? Tidak percaya saya. Maka bagi saya sebetulnya izin gereja bukan nomor satu. Tapi persoalan hak itu memang dalam hal konstelasi sosial politik itu menjadi milik bersama orang. Sehingga itu bukan perjuangan orang Kristen untuk orang Kristen. Tapi harkat dan hakikat hidup manusia yang memang harus dihargai. Maka perjuangannya di lain. Ya. Maka orang Kristen berjuang untuk orang Kristen saya kira nggak tepat. Itu mesti diluruskan. Orang Kristen harus berjuang dan mengatakan kebenaran. Itu perjuangan kita. Bukan untuk kelompok kita. Jadi, jangan pernah takut pada yang berkuasa, tapi takutlah kepada yang maha kuasa. Jangan takut kepada orang yang bisa mengacaukan masa depan, tetapi tidak bisa mengutak-atik kekekalan. Pikirkan kekekalan di dalam kehidupan. Jangan kompromikan hidup dengan murahan. Pilih apa yang kau tahu Tuhan kehendaki. Bertarung di sana. Jangan takut kalaupun engkau menjadi pecundang, kata orang. Tapi biarlah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pasti Dia akan menolong kita menjadi pemenang. Ini perlu. Ini penting. Saya juga merasa penting untuk khotbah ini terus-menerus supaya saya diingatkan oleh Tuhan sendiri pada saya dan saya sendiri mengingatkan diri saya. Karena
Saudara yang kekasih, hidup ini unik ya. Di bawah kita mau ke atas, tapi di atas badai kenceng luar biasa. Saya ini lagi takut dan saya minta doa kalian terus menerus. Karena saya semakin dekat dengan konstelasi orang-orang yang luar biasa secara ekonomi. Sehingga kadang-kadang kita nggak tahu lagi nih, ini sebenarnya Tuhan mau apa cuma sekedar kita mau. Saya akan memimpin satu retreat yang sangat unik. Ya, kumpulan dari 20 konglomerat kurang lebih. Tidak ada session tertulis. 3 hari itu saya mesti siap mau ditanya apapun juga. Formal session hanya 2 kali dalam 3 hari. 2 session dalam 3 hari mau ngapain? Acaranya apa aja? Ada pembagiannya, ada sauna, ada golf. Lah terus sessionnya cuma 2 Pak. Gila juga nih. Yang kumpul siapa aja? Pokoknya big boss. Orang pinter karena lulusan luar semua. Dan terbukti kepintarannya. Orang kaya karena mereka konglomerat besar. Dan orang berkuasa karena mereka punya banyak hal. Ini mau khotbahin orang begini gimana ya? Pak, hati-hati ya kalau ngomong Pak. Karena ini orangnya model-model tahu sendiri Pak. Tersinggung dikit lari. Nah loh, mau kayak apa ini? Saya jujur saja tidak tahu. Secara manusia sih saya bangga ya. Diminta untuk kelompok begini. Saya tahu bagaimana bikin trik untuk menguasai mereka semua dalam tanda petik. Membuat mereka senang dan memberikan sumbangan. Tapi itu urusan kecil. Yang saya tidak tahu dan belum jelas Tuhan mau apa ini. Sehingga saya harus hati-hati. Karena saya takut kalau saya sendiri hanyut di situ. Ngeri saudara. Maka kalau bicara urus terlalu banyak yang menarik-menarik yang saya mesti urus. Tapi bicara apa yang Tuhan mau, saya mesti terus bergumul. Mana yang dia mau. Tidak mudah ya. Saya pikir nanti mereka bisa membantu masa depan saya. Wah yes! Tapi kalau kemudian saya menjual diri saya, mau apa lagi nih? Bukankah saya akan hancur di tengah yang saya sebut keberhasilan? Cukup menakutkan. Karena itu, saya akan meminta seluruh jemaat kalau berdoa. Bagi kami hamba Tuhan, jangan sekedar doakan kesehatan kami. Tuhan tolong kami, please. Ada yang lebih jauh, yang lebih penting saudara doakan. Kemurnian motivasi kami melayani Tuhan. Kesetiaan kami melayani Tuhan. Kesungguhan kami. Supaya kami tidak terkontaminasi dengan berbagai godaan, rangsangan yang cukup menakutkan dari dunia ini. Berdoa untuk itu. Kalaupun saudara lupa untuk berdoa tentang kesehatan dan harta yang kami butuhkan. Kalau saya pribadi, saya suka Anda lupakan itu. Tapi betul-betul dengan sepenuh hati kalian berdoa. Supaya kami tetap setia. Jangan takut. Kepada orang yang bisa mengambil masa depanmu. Padahal semua kita hidup. Berusaha keras. Untuk apa? Merangkai masa depan. Bagaimana ini? Jangan takut. Apa yang tidak takut? Karena memang kita takut itu kok. Jangan takut. Itu menyentuh hakikat hidup manusiawi kita. Apa yang Tuhan mau? Memang berat. Tapi percayalah saudaraku, disitulah kemenangan kita. Disitulah kehidupan kita. Raihlah. Satu kali kau tahu, manisnya madu kebenaran. Tak pernah ingin engkau bergeser dari sana. Satu kali kau tahu, manisnya kepahitan. Alangkah indahnya kehidupan. Satu kali kau tahu, bahagianya menderita di dalam kebenaran. Maka engkau akan tahu apa makna hidup itu. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatakan. Jangan takut. Karena Tuhan yang mengatakan. Pada waktu murid-murid dibawa naik perahu, Yesus tertidur. Badai bergoncang. Agak sulit memahami Danau Galilea yang cuma beberapa puluh kilometer panjangnya itu. Kok bisa menimbulkan ketakutan. Kemarin saya belum komplit data untuk membandingkan Danau Toba dengan Danau Galilea. Lebarnya. Danau Toba tidak pernah ada badai. Tetapi memang kalau dilihat danau itu, dia ada air laut dari sini, dia ada di antara bukit, lalu di sekelilingnya ini bukit. Sehingga kalau angin masuk dari selah, angin itu akan menghantam bukit, lalu tidak bisa dia diputar. Lalu angin itu akan muter terus. Nah jadi kalau badai pas datang itu memang mengerikan.
Kalau itu tembus nada bukit kan angin, cung, satu badai datang, langsung lepas. Yang paling bahaya kalau kemudian badai itu berputar pada kekuatan yang masih cukup. Maka dia mengelilingi bukit. Jadi orang yang di tengah itu diputar. Nah itu memang bisa terjadi di sana. Karena itu murid-murid pada ketakutan sekalipun mereka nelayan unggulan, tapi mereka tahu ini badai juga badai unggulan. Dan mereka tidak mampu. Lalu mereka bangunkan Yesus dan Yesus bangun menghardik badai. Apa yang dikatakan pada murid-muridnya? Berapa lama lagi kalian percaya? Hai yang kurang percaya. Jangan takut. Itu selalu dikatakannya. Tapi murid masih saja takut. Dan dia marah. Maka jangan takut. Yesus mengatakan. Hanya kata-kata Yesus? No. Maka saya tambahkan. Yesus memerintahkan. Jangan takut. Masa kau langgar perintahnya? Saya tidak akan mengatakan dia menghiburmu, jangan takut. No. Sorry. Saya mau pakai kalimat yang lebih tegas. Ia mengatakan dan memerintahkan jangan takut. Karena takut sebetulnya adalah menghina Tuhan. Kalau kau takut pada hidup ini, berarti kau tidak percaya Tuhan bisa mengatasi hidup kan? Maka itu menghina dia. Mulai pikirkan baik-baik. Kalau memang dia maha kuasa, apa yang kita takutkan? Kalau kita takut, hanya satu kata. Kita ragu, ia maha kuasa. Maka ia marah pada murid-muridnya. Berapa lama lagi kalian percaya? Hai yang kurang percaya. Ia marah pada kita. Karena percayalah saudaraku, pergumulan hidupmu tidak akan pernah melebihi batas kemampuanmu. Itu janji Tuhan. Jangan bilang ini terlalu berat. Tidak ada yang terlalu berat kecuali kita membuatnya menjadi sangat berat. Setiap kita ada pada porsi yang Tuhan tahu. Dan dia mau kita bertumbuh. Bertumbuhlah di situ. Sepertinya beruntun. Tidak ada yang beruntun. Dulu kita pikirkan itu tidak masalah. Sekarang kita mau berpikir seperti apa yang Tuhan mau. Makanya hidup jadi masalah. Ya, dulu kita mau ngomong apa saja seenak kita. Ada orang jahat kita balas. Kan gak masalah toh. Sekarang ada orang jahat. Tapi tidak boleh balas. Baru jadi masalah kan. Baru kita mulai mikir. Kok masalah ya? Ya itulah kebenaran. Masalahnya kan cuma di situ sebetulnya. Jadi semua orang hidup juga bermasalah. Hanya saja orang benar. Cara menyelesaikannya tidak boleh seperti dulu. Sehingga ada seperti tumpukan-tumpukan. Kebingungan kita. Gimana cara menyelesaikan ini? Ini orang sih Pak kalau nggak digampar nggak beres nih. Ya betul juga ya kalau nggak digampar nggak beres. Tapi apakah kita mesti menampar? Tidak boleh. Lalu kita mulai bingung. Apa yang mesti kita lakukan? Kita kayak kehabisan akal. Di situ dia berkata, jangan takut. Aku akan menunjukkan cara penyelesaian itu. Tunggu waktuku. Jangan takut. Karena Tuhan menjamin dan memelihara hidup. Jangan hina dia. Dalam ketakutanmu akan hidup. Jangan takut. Karena dengan itu engkau dikenal anak-anak Tuhan. Kecuali kita memang bukan anak Tuhan. Takutlah dalam hidup ini. Kalimat terakhir, jangan takut. Karena dengan itu kita akan dikenal sebagai anak Tuhan. Tapi kalau memang kita bukan anak Tuhan, takutlah dalam hidup ini. Tapi kalau kita anak Tuhan, jangan takut. Tak ada pilihan ketiga yang diberikan Alkitab. Hanya dua saja. Siapakah kita? Biar kita mengenal diri kita. Tetapi ingatlah, ketika kita bisa, itu bukan karena kita. Ia menolong kita. Ketika kita kuat, itu karena Dia. Makanya menjadi aneh kalau ada ruang di mana kita takut. Aneh kalau ada ruang di mana kita takut. Jangan takut. Maka biarlah semua ketakutanmu menjadi pergumulanmu. Dan kiranya perjamuan kudus ini semakin mempererat kita dalam persekutuan dengan Dia untuk memahami apalagi yang kita takutkan. Takutlah kalau engkau tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan takut kalau kau menyenangkan Dia. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak, berdoa secara pribadi. Hidup bukanlah rutinitas yang kita ulangi. Perjalanan yang tak kunjung usai.
Tapi hidup adalah sebuah pergumulan yang harus kita selesaikan. Seperti apa yang Dia kehendaki. Siapapun ada takut dalam hidupnya, dalam kemanusiaannya. Tapi Tuhan berkata jangan takut. Karena itu berdoalah dalam ketakutanmu, supaya Ia memberanikan engkau. Berdoa dalam kegelisahanmu, sehingga engkau tidak berdosa kepadanya. Berdoa untuk apa yang Dia mau. Jangan takut karena Ia menyertai kita. Seperti Ia menyertai Israel, menyertai orang yang diperkenannya di dalam sepanjang zaman hingga kekekalan. Kita hanyalah bagian kecil dari sejarah yang sangat besar yang telah terjadi di muka bumi, di mana Tuhan menyatakan pemeliharaan dalam kasih dan kuasa-Nya. Mari kita perpanjang sejarah itu, kisah itu, lewat kita, dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus kuatkan Kau, mampukan kami dalam kasih-Mu, melakukan apa yang Kau mau. Jangan biarkan kami ya Tuhan kami terjebak pada perangkap yang salah. Mampukan kami ya Tuhan kami hidup seperti apa yang Kau mau. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjamin segenap hidup kami, kami berdoa dan mohon kekuatan dari Tuhan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Jangan takut. Amin. Kita akan berdiri saudara yang kekasih, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu yang kudus, kita duduk di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan sendirilah yang menetapkan perjamuan kudus dan mengundang kita untuk merayakannya sebagaimana dikatakannya ketika Dia mengadakan perjamuan malam itu bersama para muridnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Beberapa hal yang saudara perlu perhatikan di dalam perjamuan kudus sehingga saudara tidak salah dan terjebak pada tradisi yang saudara lakukan tanpa mengerti. Apakah arti perjamuan kudus itu? Mengapa Tuhan Yesus memerintahkan gerejanya untuk menjalankan perjamuan kudus sampai Dia datang kembali? Pertama, perjamuan kudus adalah perayaan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus demi keselamatan kita. Karena hanya melalui karya Allah di dalam Tuhan Yesus saja kita dapat menerima keselamatan sejati. Matius pasal yang kelima.
ayat yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama Matius pasal 5 ayat 3. Udah ketemu? Kita hitung pada hitungan ketiga. 1, 2, iya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Saudara, ini merupakan kata-kata yang tidak sederhana, karena memang merupakan nilai-nilai yang sering kali disebut inilah khotbah paradoks begitu ya. Kata paradoks sudah sering kita dengar, sudah sering saya bicarakan, tetapi menjadi sesuatu yang memang tidak sederhana. Sehingga ini memang menjadi khotbah ini menjadi satu khotbah yang paradoks dari awal sampai akhirnya, dari bagian khotbah di bukit. Nah, cuplikan ucapan bahagia ini sama sekali tidak mencerminkan sebuah kebahagiaan. Ya. Kata yang dipakai makarios atau berbahagialah itu adalah satu kata dalam bentuk tensisnya present. Jadi berbahagialah sekarang, bukan nanti. Jadi itu bukan future. Nah, kalau bentuknya present, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga, berarti bukan janji. Berbahagialah kamu yang miskin karena nanti kamu punya kerajaan surga. Tetapi saat yang bersamaan. Nah, oleh karena itu di dalam pergumulan-pergumulan seperti ini perlu untuk kita pikirkan sama-sama satu nilai-nilai yang menjadi penting saat bersamaan. Kebahagiaan dan kemiskinan dan kerajaan surga itu ada pada diri kita. Jadi ada kemiskinan, ada kerajaan surga. Iya. Maka pengidentikan ini menjadi sesuatu yang kita pikirkan lagi. Kalau begitu, apakah serta-merta itu membicarakan kemiskinan? Seperti kemudian kita berpikir kita miskin berarti dekat dengan kerajaan surga. Itu juga muncul kira-kira di abad-abad pertengahan begitu. Apa yang disebut ordo peminta-minta. Jadi dalam sejarah itu sudah ada. Maka orang berasumsi dengan kemiskinan akan bisa dekat dengan Tuhan. Dan banyak mereka-mereka yang kemudian menjual harta bendanya lalu menjadi miskin dan hidup miskin. Ya. Nah, jadi pada waktu itu mereka menyebut diri ordo peminta-minta begitu ya. Nah, waktu itu askese atau satu gaya hidup menderita itu menjadi mendominasi kehidupan banyak rahib-rahib pada waktu itu. Jadi mereka menjual seluruh harta, kemudian mereka ada yang membenamkan diri di di pasir atau di tanah begitu ya, seleher saja, ada tidur di pohon, pakaian mereka cuma satu-satunya begitu. Nah, itu banyak. Ya. Sehingga itu menjadi gelombang yang sangat kuat pada masa itu, menjadi suatu gelombang yang cukup mempengaruhi dan mengguncang gereja. Ya. Tetapi kemudian itu bergerak lalu luntur. Nanti di kemudian hari datang lagi yang namanya pietis. Jadi bukan miskinnya tapi hidup saleh, hidup suci begitu ya. Ada unsur betul tapi ada unsur ekstrim juga. Seakan-akan dengan hidup saleh suci itulah kita selamat. Jadi agak sedikit berbalik begitu. Nanti ini agak mewarnai gereja-gereja di waktu lampau itu seperti metodis ya. Walaupun dalam perkembangan kemudian kemari tidak terlalu menjadi seperti itu lagi. Selalu ada pergeseran-pergeseran nilai. Nah, sekarang kita akan lihat dan kita memikirkan kalau dikatakan berbahagialah orang yang miskin, itu tidak boleh berhenti di situ. Kata di hadapan Allah justru menjadi kata penentu. Ya. Jadi kalau kita memang bilang judulnya aku nggak takut miskin, itu antara benar dan salah begitu. Ya. Bisa benar kalau itu dalam konteks pemahaman yang utuh. Bisa salah kalau kita pikir itu hanya bicara miskinnya saja. Ya. Sehingga memang ini tidak sekedar berani miskin atau tidak berani miskin begitu. Tetapi ini menyangkut miskin apa? Miskin di mana begitu. Maka katanya lah aku berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, apa korelasinya dengan di hadapan Allah? Artinya begini, kalau Allah kita berdiri di hadapannya, Allah yang suci itu membuat kita merasa sangat berdosa. Allah yang benar itu membuat kita sangat tidak benar. Maka Allah yang kaya itu membuat kita sangat miskin. Orang yang berhadapan dengan Allah atau di hadapan Allah selalu menyadari kehakikat dan keberadaan dirinya. Nah, itu menjadi semacam satu timbal balik atau efek mutlak yang terjadi di dalam korelasi atau hubungan kita dengan Tuhan kita. Jadi kalau kita di hadapan Allah yang maha kaya, langsung kita merasa kita maha miskin. Sehingga seluruh apa yang kita miliki itu menjadi tiada nilainya. Gitu loh. Ya. Nah, jadi miskin pertama adalah itu tidak menyangkut tidak punya uang atau tidak punya harta. Ya, karena kalau begitu berbahagialah para pengemis. Ya, mereka akan masuk ke surga. Kan begitu. Artinya kita dilarang tidak berusaha, tidak kerja. Nanti kita kembali ke abad pertengahan. Nah, jadi hakikat miskin pertama adalah kesadaran akan kemiskinan. Ini menjadi penting. Jadi bukan angka saya tidak punya uang, tetapi sadar uang saya bukan apa-apa. Itu dua hal yang berbeda begitu ya.
Jadi kesadaran value-nya yang penting. Saya kalau punya uang 5 juta, saya dibilang banyak uang. Kalau punya 5 juta, wah, orangnya luar biasa banyak uang. 5 miliar terus, nggak ada batas. Sehingga disebut kaya, menengah, miskin, dan seterusnya. Itu ada uangnya. Tetapi ada uang, tidak ada uang, bukan itu persoalannya. Tetapi sikap kita terhadap uang. Jadi kalau saya mengatakan saya punya uang, tapi ini bukan uang saya. Ini Tuhan taruh saja kok untuk saya pakai buat pelayanan begitu ya. Maka nilai uang itu sudah menjadi berbeda pada kita. Nah, itu penting yang pertama ya. Jadi kesadaran nilai itu penting. Bahwa miskin di hadapan Allah adalah saya sadar apapun yang saya punya bukan apa-apa. Karena dia, di hadapan dia, saya tidak ada nilai apa yang saya punya. Nah itu dulu. Nah otomatis kan itu membuat orang rendah hati. Otomatis itu membuat orang kan tidak sombong, tidak besar kepala kan begitu kan. Tidak membuat orang menjadi takabur kan begitu. Nah sikap itu penting. Tapi jangan juga pura-pura miskin lalu ngomong, oh ini enggak, ini cuma uang Tuhan. Tapi orang minta lu kagak kasih begitu ya. Nah, itu juga omong kosong kan begitu. Ah ini cuma titipan Tuhan. Titipan Tuhan, titipan Tuhan. Tapi kok nempel di rumah kamu terus kan begitu. Kalau titipan Tuhan ya disampaikan dong. Kepada siapa itu mesti disampaikan. Ya, sehingga tidak terjadi penumpukan. Nah ini juga perlu untuk kita perhatikan bersama-sama. Sehingga saya kira ini menjadi penting karena memang menjual kemiskinan menjadi judul zaman sekarang. Dan menjual kemiskinan memang paling efektif sekali. Apalagi kalau bernuansa Kristen. Waduh, ini kadang-kadang saya pikir gereja sekarang gereja munafik dan mengerikan begitu ya. Saya pikir lebih terhormat pencuri yang mencuri atau merampok di jalan sana ya untuk makan. Daripada kita memanipulasi kemiskinan orang untuk kita dapat uang. Bagi saya itu kejahatan yang sangat menakutkan. Nah tetapi memang cerita-cerita tentang miskin, murah hati itu mendominasi kekristenan, lalu orang merasa kalau sudah ngasih sudah nolong gitu. Maka saya lebih suka sekarang orang-orang Kristen yang kalau ngasih agak cerewet begitu ya. Dia nanya ini dipakai untuk apa, bagaimana. Saya lebih suka itu ketimbang orang ngasih terus nggak mau tanya-tanya. Karena saya pikir dia juga bisa membuat orang lain jadi bahaya. Ya, karena yang kita tidak tanya karena ini orang pakai sembarangan, semaunya kan begitu. Itu jadi berbahaya sekali. Nah, kita harus hati-hati menyikapi dan menyadari hal ini. Ya, nah oleh karena itu kalau saya sadar saya miskin, semua titipan Tuhan, waktu saya mau kasih pada orang, ingat, saya juga mesti tanggung jawab sama siapa? Tuhan, bukan sekedar main kasih aja. Jadi bukan tanggung jawab memberi saja, tapi mempertanggungjawabkan yang kita beri itu kepada Tuhan kita, karena itu uang dia. Dia akan tanya, kau taruh kemana uangku? Saya kasih orang miskin yang mana? Loh itu bukan anakku yang sebelah sana, kenapa yang sana nggak dapat? Bisa ngerti? Ya, jadi itu harus hati-hati kita sikapi. Karena memang akhirnya betul, kalau di desa itu kita lihat, saya pikir hamba-hamba Tuhan yang jujur, lempeng, benar hidupnya memang agak berat ya. Pergumulannya, kesulitannya, sedikit sekali uang yang didapat. Tapi yang mulutnya belok kiri kanan, pinter gitu ya, dan tidak jujur, banyak sekali uangnya. Ini fakta. Sehingga Mas Murti Jatuhiga itu waktu bergumul saya rasa betul sekali. Nggak habis-habis sampai sekarang. Ya. Jadi banyak orang yang saya enggak mau mengobrol kesulitan saya begitu ya. Itu orang memang seringkali jadi susah hidupnya. Tapi orang yang mengobrol seluruh kisah hidupnya, banyak sekali uangnya. Nah saya pikir ini perlu kehati-hatian. Jadi di dalam menyikapi pertama tadi, value tadi ya. Pertama, bukan miskin tidak punya uang, tapi sadar miskin di hadapan Allah karena Allah maha kaya. Yang kedua, kesadaran miskin tadi tidak serta-merta kita nolong orang miskin sama dengan kita bertanggung jawab pada Allah. Tidak juga begitu. Ya, maka ini titipan Allah tapi saya harus pakai, maka saya juga harus bertanggung jawab pada Allah. Kepada siapa saya kasih, kan begitu. Nah itulah yang membuat kita sebetulnya makin dekat ke surga. Pertama sih kamu sudah bagus sikapnya, yaitu menganggap saya miskin di hadapan Tuhan, saya punya Tuhan. Tapi kamu tidak bertanggung jawab pada pemakaian, nah Tuhan juga jadi marah. Ya, jadi itu kait-mengkait begitu. Nah itu penting sekali. Ya. Kesadaran kedua yang perlu kita pikirkan, tadi 1-2 itu double menjadi sebab akibat atau efek begitu. Ini saya dikasih minum nggak ya? Mesti ambil sendiri gitu. Oke. Di gereja ini memang agak lain ya. Di gereja lain saya cukup dihormati. Tapi memang kata Alkitab, Nabi kurang dihargai di negeri sendiri. Alkitabiah sekali ya. Tempat lain saya belum kebaktian tanya, Pak, mau apa yang disediakan di mimbar Pak? Air putih, teh manis, apa es jeruk? Kalau di sini mesti minta, itu pun belum tentu nyampe. Gitu ya. Oke. Terus kita lanjut, maka kita pikir-pikir ya.
Prinsip yang kedua menjadi penting adalah miskin di hadapan Allah. Pertama tadi ingat tentang nilai. Ini punya Tuhan. Tetapi yang kedua, miskin di hadapan Allah adalah orang yang kemudian selalu merasanya dirinya nothing waktu dia berbuat pada Allah. Apa yang sudah kamu lakukan untuk Allah? Wah, nothing. Sehingga waktu dia berbuat apapun dia rasa dia masih miskin sekali. Dalam investasinya itu sehingga dia akan terus di pergumulan hidupnya gelisah dan tidak pernah berhenti bekerja. Nah, betul apa yang dikatakan Paulus dalam bahasa Paulus. Hidup apa? Kristus, maka mati untung. Kalau hidup Kristus artinya Kristus itu di dalam hidupku, ya, yang menguasai seluruh aspek kehidupanku, dan apapun yang kulakukan hanya dalam konteks untuk menyenangkan hati Dia, bukan aku. Maka dia berkata dalam Galatia 2:20 kan, adapun hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Aku beriman kepada Anak Allah itu. Maka seluruh apa yang dilakukannya untuk Kristus. Ya. Kalau saya membedah diri saya jujur, saya sangat suka melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi sejujur-jujurnya, terlalu banyak hal yang saya lakukan masih berorientasi kepada diri saya. Sehingga saya terus bergumul untuk memikirkan apa yang saya harus kerjakan untuk Tuhan. Begitu ya. Pergumulan ini terus. Dan dalam pergumulan-pergumulan begini tidak gampang. Kadang-kadang dilematis juga. Ya. Ketika kita mau melakukan banyak hal yang kita lakukan, realita hidup, tuntutan hidup kadang-kadang membuat kita terpecah-pecah dalam konsentrasi. Saya tidak pernah punya deposito. Saya tidak pernah punya tabungan. Uang saya mengalir saja, datang, keluar, masuk. Jadi hari ini saya bisa banyak uang, besok bisa nggak punya uang. Begitu ya. Saya tidak tahu apakah benar. Saya coba-coba nih, baru mau coba gitu. Saya kasih aja istri saya coba mau nabung gitu. Tapi saya tidak tahu ini bakal panjang apa enggak. Karena saya pikir nanti bakal kamu nabung, sudahlah. Nanti yuk makan dari situ, bunganya itu udah hidup nanti seperti apa. Tapi saya pikir-pikir lagi, apa ini pikiran saya benar nggak ya? Sehingga saya nggak usah mikirin yang lain-lain, sudah saya kerja habis-habisan dah begitu ya. Tapi saya juga nggak tahu apakah ini benar apa tidak. Lalu apa yang saya mau katakan? Yang saya mau katakan adalah mencari pola yang benar nggak gampang. Nggak gampang. Yang paling tepat sebetulnya kerja aja apa adanya gitu. Tapi saya punya gandengan, ada istri, ada anak gitu. Kalau saya sendiri mungkin oke-oke aja kan begitu ya. Nggak peduli, jalan terus gitu. Sehingga akhirnya konflik batin itu nggak gampang. Kayak apa yang bagus ya? Ya. Waduh, jadi nggak sederhana. Ini jadi pergumulan. Waktu kita juga belajar mau kasih, nggak pakai hitung-hitungan, uang kita keluarin. Lalu ngeliat orang hitung-hitungan, lalu kita marah. Aneh lagi gitu ya. Di satu pihak kita sudah melakukan, tapi lain pihak kita marah pada orang yang tidak melakukan. Lalu kita di-reduce lagi, drop lagi begitu. Wow, betapa sulitnya merasa miskin di hadapan Allah. Sehingga you rasa nothing. Apa yang kau lakukan, kau tidak peduli orang lain lakukan apa tidak. Tapi apa yang kau lakukan dengan rasa tidak pernah puas. Rasanya miskin sekali. Apa yang kita kasih pada Allah itu tidak ada nilai. Menumbuhkan itu paling sulit. Padahal seluruh orientasi hidup kita, usaha kita, gairah kita hanya menggapai apa yang kita inginkan. Ya. Sangat menyedihkan begitu. Ya. Di kantor kemarin saya agak jengkel kalau sudah dengar berita orang terus ngomong, misalnya sudah kita pelayanan gitu ya, ngomongnya soal gaji kurang apa. Saya paling jengkel. Saya paling tidak bisa begitu loh. Ya. Apalagi kalau sudah tahu apa yang kita kerjakan. Kalau mau ada di situ, tidak mau gampang. Surat pengunduran diri pindah tempat lain itu saya lebih hormat itu. Salut. Itu namanya punya sikap. Tapi kalau tetap nempel di situ, ngerutu juga begitu ya. Tapi ngomongnya pelayanan juga, aduh, berat sekali gitu. Kecuali ketidakjujuran, kamu lihat ini yayasan gila, ini dapat duit banyak, bosnya dapat duit banyak, kita kagak dikasih, tinggalin aja itu, ngapain diikutin yang begitu-begituan. Ya. Nah saya jengkel karena saya sendiri kan tidak ambil sepeser pun. Jadi saya rasanya kesal setengah mati gitu. Lalu saya mulai pikir-pikir, apa ini pelayanan begitu? Maka rasa miskin ini jadi pertanyaan yang serius. Siapa ya yang bisa begini ya? Yang kemudian sehati dan mau bergumul bersama-sama ya? Ya, waktu kemarin Pak Jeko tanya itu, bagi saya menarik. Ya, Pak Bigman kan tidak mengalami paradoks pergumulan itu kan begitu ya? Lalu saya pikir-pikir, apanya yang nggak mengalami? Paradoks itu tidak selalu punya atau tidak punya mobil. Terlalu banyak konflik yang kita rasakan seperti apa yang saya ceritakan. Loh, saya kerja gini, saya nggak terima uang kok, saya mesti kerja mati-matian, yang terima uang kok malah ribut melulu gitu. Wah, sakitnya setengah mati loh. Akhirnya sakit hati, kita marah setengah mati. Tapi waktu marah baru balik lagi, ini gua ngapain ya? Ini melayani Tuhan apa ini? Ngerti ya? Batin itu beratnya setengah mati. Jadi mau lempeng, mau benar kayak yang Tuhan mau tuh, waduh,
berat gitu ya. Sehingga saya membayangkan seluruh khotbah di bukit. Ini sudah pernah saya khotbahkan di radio dalam tanya jawab, dan beberapa kali saya bawa, saya gali dalam-dalam, dan saya makin pikir makin kaget. Berat banget jadi orang Kristen. Sulit banget. Nah, oleh karena itu kalau yang sulitnya saja kita belum nyampe, yang gampang-gampang saja sudah nggak setia, saya juga udah nggak bisa bayangin lagi. Pantas saja Tuhan ngomong, kalau kau setia dalam perkara kecil, diberikan kesetiaan dalam perkara yang besar. Karena kita nggak akan mampu ya. Nggak akan mampu nih melakukan khotbah di bukit. Jujur aja. Ini ucapan bahagia, ini omong kosong. Ini gampang mengkhotbahkannya. Tapi ketika jujur kita bedah diri kita, wow. Saya harus mengatakan saya sudah berusaha baik, sudah berusaha tidak hitung-hitungan dengan tenaga, dengan waktu, dengan uang yang saya keluarkan. Tapi tetap aja. Akhirnya saya punya hitung-hitungan yang lain lagi. Ya. Miskin. You nggak rasa investasi apa-apa. Miskin. Kamu lakukan aja tapi tetap rasa masih kurang. Miskin. Ya Tuhan, ampun dah, saya nggak bisa kasih banyak padamu. Nah, itulah miskin. Sehingga rasa miskin itu membuat kita terpicu, terpacu terus menerus untuk menginvestasi, yaitu melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Pantas dia ngomong. Kau lihat burung pipit, apa yang dia kerjakan? Tapi aku memeliharanya. Karena itu kau lakukan kebenaran, maka kau akan mencukupkan hidupmu. Kan janji dia gitu ya. Mestinya kan kita nggak takut dong, nggak hitung-hitungan. Tapi ternyata itu takut juga. Karena masalahnya iman dan dompet adalah dua hal yang berbeda kan begitu ya. Iman sih iman, dompet kagak ada isi ini. Karena itu akhirnya kita miskin dalam pengalaman bersama Tuhan. Ya. Saya dalam usaha saya jujur saja ya, saya rasa saya masih banyak sekali. Dan makin saya pikir Alkitab saya makin malu gitu. Tetapi dari sudut cerita, kisah seperti yang saya suka kisahkan sama kalian untuk merangsang kalian berpikir terus. Kadang-kadang hidup saya seperti dongeng begitu. Hidup saya itu seperti dongeng dalam arti kata, kok bisa gini ya? Kok bisa gitu ya? Ada aja nggak ngerti dah. Ya. Sehingga ada keunikan-keunikan yang terjadi. Saya tidak mempromosikan diri saya tidak menjual diri saya supaya orang undang saya. Saya lakukan apa yang saya harus lakukan seperti apa yang Tuhan mau, dan itu melebar dengan sendirinya. Ya. Sehingga lingkup-lingkup begitu saya cuma pikir unik ya. Kalau sudah Tuhan mau jadi berbeda, maka bergerak pelan-pelan saja. Terjadi pergeseran-pergeseran, terjadi hal-hal yang jadinya kita rasa lain. Ya. Nah, maka kalau kita melihat pemeliharaan Tuhan itu, akhirnya kita sebenarnya memang betul miskin. Dalam pengertian apa? Baru kita berasa lagi begini. Waktu aku cari-cari, tidak selesai-selesai. Waktu aku tidak cari, dia kasih. Waktu dia kasih, apa yang aku lakukan dengan apa yang dia kasih, besaran yang dia kasih, begitu ya. Lalu kita mulai pikir, lah, kalau gitu ini salah dong. Nah, ini titik normal nih. Tapi nanti waktu kita menghadapi problem, uang butuh banyak, begitu pas nggak pegang, wah datang lagi. Hitungan pertama tadi lagi. Uang lebih penting lagi. Gila ya. Maka tidak pernah cukup satu pengalaman bersama dengan Tuhan. Tapi tiap hari menjadi pergumulan-pergumulan yang sangat serius begitu. Sehingga kalau orang karismatik punya kisah, kadang-kadang memang ada hal yang unik pada diri mereka ketika mereka dengan sungguh-sungguh melakukan klaim janji Tuhan gitu ya. Saya tidak setuju dengan kata-kata itu, tetapi dalam rangka itu mereka terus lakukan apa yang Tuhan mau. Lalu mereka, wah Tuhan berkati saya. Memang ada yang benar, ada yang palsu kan begitu ya. Tetapi kemudian yang saya ingin mau katakan adalah apa yang saya alami sendiri. Dan memang betul kok. Ya. Jadi kita juga jangan risih dengan berkat Tuhan. Tapi jangan memurah-murahkan berkat itu. Ya. Jangan memurah-murahkan itu. Sehingga itu menjadi murahan. Ya. Maka percayalah bagaimana engkau baik. Memang benar sekali ya. Kalau engkau merasa miskin di hadapan Allah, engkau lakukan apa yang Tuhan mau. Pasti kamu jadi orang baik, orang yang bisa dipercaya. Selalu itu logika sederhana. Pasti orang sayang sama kamu. Pasti orang belain kamu. Hah? Pasti orang pikirkan kamu. Gak mungkin gak lah. Nah persoalannya, kamu bisa dipercaya enggak? Kamu disenengin enggak? Kan gitu. Ayo jadilah orang menyenangkan. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Itu penting. Ya. Lakukan itu, maka itu akan membahagiakan sekali. Sehingga itu menjadi penting di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Ya. Saya share sedikit bagaimana sebetulnya ketika kita merasa nothing di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati kita begitu ya. Maka pada waktu kita mulai melakukan dan di titik ketiadaan, itu yang justru luar biasa. Unik sekali. Nah, kalau tidak ada kita dipaksa untuk menyadari ketidakadaan dan segala bergantung pada Tuhan,
Itu agak mudah. Saya pernah dipaksa waktu saya cerita mama saya sakit kan ya. Jadi 3 mobil, 2 1 habis, 2 rumah terjual, 1 deposit habis begitu. Rumah terakhir hampir terjual. Saya shock berat, saya stres. Dari situ saya tahu yang namanya stres atau bahkan menjurus kepada depresi itu kayak apa begitu. Ya. Sampai itu saya bisa ngeheng saya punya pikiran begitu. Tetapi kemudian ketika semua itu lewat, lalu saya lihat bagaimana pertolongan Tuhan itu menarik. Nah di kondisi itu saya dipaksa oleh situasi untuk bergantung sama Tuhan. Pengalaman pertama jadi saya tahu iya ya. Ketika saya nothing, God is everything, wah hidup itu jadi something. Ya. Saya kena hernia, harus makin parah begitu. Tapi uang saya pakai untuk pelayanan. Ini sudah kondisi, mama saya sakit gitu kan. Terus saya kan jantung, saya mesti klep jantung, nggak ada uang. Ya. Saya hanya percaya Tuhan pasti tolong, kita siap-siap lagi, ya jual rumah dah. Artinya rumah terakhir habis deh nih. Waktu itu teman-teman sudah dukung ya, saya beli mobil didukung teman-teman. Jadi teman-teman sudah lama tidak ketemu, mereka tahu saya, mereka tahu pelayanan saya, mereka tahu saya dulu siapa. Mereka care, mereka bantu saya. Tetapi kemudian kalau ini jual mobil, jual nggak cukup, pasal mobil dan rumah untuk operasi jantung. Tapi Tuhan kemudian buat itu. Nah, di yang kondisi kedua ini saya sudah lebih tenang karena pertama pengalaman dengan orang tua saya. Saya bilang, God, Tuhan mau apa terserahlah, begitu ya. Saya tahu yang terbaik Tuhan lakukan. Jadi nggak ada planning, ringkas cerita kan saya dioperasi di Singapura, beres pulang. Baru saya pikir lagi, lain ya. Sekarang judulnya sudah berbeda. Saya dioperasi bukan saja biayanya penuh, tapi kemudian teman-teman banyak sekali mendukung sampai saya bisa beli mobil lagi, ada uang lebihnya. Saya pikir, God is good gitu ya. Wah, ini luar biasa sekali. Lalu pengalaman ketiga saya, sudah jantung dibelek, hernia lagi, kena lagi begitu ya. Uang tadi udah kumpul-kumpul, pakai lagi pelayanan waktu itu ke Kalimantan, nggak cukup lagi. Akhirnya nggak punya uang, sampai ada orang yang inisiatif suruh saya ke rumah sakit. Ya. Lalu saya operasi lagi, bukan karena saya beriman tumpang tangan sembuh begitu, ya, tapi memang kagak ada uang. Nah, waktu saya dioperasi sembuh, akhirnya orang ini menjadi ibu angkat saya, jadi kan gitu, ibu yang sangat dekat dengan saya. Saya ngomong apapun, wow, asal saya mau menjual diri saya, ngomong teleko berapa duit pun, kalau cuma ratusan juta mah kecil, begitu ya. Karena ini orang sangat kaya. Lalu saya pikir, kok hidup itu lucu ya. Nah, seakan Tuhan mau bilang sama saya apa? Kau tahu aku Tuhan? Ya. Apa yang kau pikir kau lakukan? Itu nothing. Aku bisa lakukan lebih dari yang kau bayangkan. Maka God is everything. When I'm nothing, God is everything, life is something. Kan begitu ya. Wow. Ini saya mulai memikirkan dan mulai merumuskan. Iya ya. Nah, tetapi kan saya waktu itu kondisinya dibikin Tuhan begitu kan. Nah, sekarang saya punya uang. Sekarang saya ada mobil, semua sudah ekonomi agak stabil kan begitu misalnya. Wah, ini kan hati-hati lagi jadinya. Kenapa? Karena ini musuh. Nah, ini repotnya lagi. Ini musuh ini, karena kalau saya mapan, kemudian nanti hilang kebergantungan, mati saya. Tapi yang paling repot waktu mapan, ya memang kecenderungan kita begitu kan. Menikmati kenikmatan itu kecenderungan kita. Berat ya hidupnya, nggak pernah selesai loh. Maka kadang-kadang kalau saya lihat orang susah, jatuh di bawah, saya bilang belajar baik-baik, ambil mutiara yang Tuhan kasih. Jangan sampai kamu lari, dan kamu kehilangan mutiara itu. You nggak tahan akhirnya, teriak gitu. Kemarin salah satu jemaat kita kenalin, ingetin satu orang. Wah Pak, dapat salam Cianu. Di mana sekarang? Tambal ban Pak, usaha perban Pak. Dulu dia sekolah teologi, kita biayain. Tapi kemudian saya tidak tahu ceritanya, rupanya dia frustrasi dengan pelayanan. Sekarang malah nggak mau ke gereja lagi. Tragis ya, nggak mau dia ke gereja. Lalu dia usaha per. Dulu saya ingat, gila nih anak, dulu kita biayain dia supaya maju, gini, waduh sedih hati. Kemarin satu orang datang lagi lalu cerita, wah percuma ada master saya ini Pak, saya mau buang aja ini. Ya, pelayanan berat ini nggak ada itu, wah kayaknya penolakan gereja kayak apa. Lalu dia mulai ngomong ras lah, kesukuan lah segala macam. Dia merasa sangat tertolak. Dia mulai frustrasi nih. Dia mulai berpikir nggak mau lagi jadi ini. Mulai pikir cari jalan pintas yang cepat aja deh, aku nggak mau lagi nih gitu. Goncang. Gitu. Waktu sharing dan saya mesti ngomong, saya mulai melihat, yang satu udah hilang, ini sampai hilang lagi mau jadi apa ini? Tapi tidak sedikit yang memang kemudian meninggalkan ladang itu, karena tidak kuat bertarung. Mereka sekolah, mereka jadi STH. Kalaupun ada yang kuat bertarung, adalah mereka menjual idealismenya. Mereka menjadi orang-orang upahan yang tidak lebih hanya untuk mengharapkan gaji dari gereja saja. Jadi hamba Tuhan pesuruh dalam tanda petik, yang bisa disuruh-suruh kan begitu. Idealismenya sudah mati, hati nuraninya sudah mati.
rontok sudah. Maka ini sangat mengerikan. Ya, kalau saya suka mengatakan kita memang gereja yang miskin tapi sombong, ya memang kita mesti belajar sombong dalam tanda petik. Miskin jangan minta-minta gitu. Tapi hidupmu yang baik, percayalah, orang akan baik padamu. Dan nikmat itu lain sekali. Kalau you diam terus orang datang. Iya, saya lagi begini. You nggak minta, orang kasih kok. Tahu kebutuhan apa, orang kasih. Quality of life itu penting. Ya. Jadi di dalam hidup seperti itu bagaimana kita berpacu? Kalau saya bilang, saya sekarang mau ke Bali. Ada 2 lokasi sekarang. Saya bisa nginep di Denpasar, ada hotel. Pak, tempat saya nginep. Satu lagi bilang, Pak, tempat saya. Itu hotel paling mahal, tempat kita kemarin nginep gitu ya. Kapan lagi Pak datang? Kapan lagi Pak datang? Saya mau ke Bali sekarang, mobil perlu, kapan saja ada. Hotel ada. Lalu orang bilang apa sama saya? Iya Pak, Big Man enak. Kan gitu kan ya. Ini ada, itu ada. Gitu. Tetapi orang lupa, waktu saya dikasih kecap madu manis ini, dia lupa dulu saya makan empedu yang pahit gitu loh. Sampai muntah-muntah, tidak kuat, sampai saya marah-marah. Tapi Tuhan bentuk saya menikmati empedu, baru dia kasih madu. Nah waktu saya dikasih madu, pasti kamu bilang, Pak Big Man enak makan madu. Yang empedunya kan kamu tidak tahu. Ya, saya suka ngomong sama anak-anak saya. Yang kalian lihat sekarang kita makan madu. Tapi kamu tahu pergumulan empedu. Kalau anak saya tidak pernah merasakan empedu. Tapi semua maunya dan biasa madu, kan bahaya sekali. Tapi saya mau membuat setting mereka makan empedu, susah banget. Kondisinya lagi madu misalnya. Nggak gampang kan di set. Maka semua hidup itu karunia toh. Nah jangan lari teman-teman pemuda. Oleh karena itu miskin itu adalah selalu sadar apa yang saya punya bukan punya saya, dan yang kedua apa yang saya lakukan harus terus menerus saya lakukan. Itu nggak pernah cukup di hadapan Tuhan. Saya miskin, poor man. Kita orang miskin, kita orang yang tiada begitu ya. Nah karena itulah itu menjadi satu nilai yang penting di dalam hidup kerohanian kita. Bagaimana kemudian terus kita melakukan. Ya. Miskin yang ketiga adalah dalam nilai diri kita sendiri. Bukan apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Tetapi miskin pada nilai diri kita. Karena siapa sih kita di hadapan Tuhan? Gitu kan? Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Tidak ada apa-apanya, maka kita miskin. Perasaan miskin itu yang kemudian membuat kita menekan diri kita dan membuat kita menjadi tahu diri. Nah kita ini mesti jadi orang yang tahu diri. Orang yang melawan Tuhan, mempersalahkan Tuhan, bagi saya orang tidak tahu diri. Orang yang kemudian bilang, saya sudah berdoa tapi Tuhan tidak jawab, itu orang tidak tahu diri. Ya. Karena saya pikir, bagus kamu masih hidup, kalau ditampar Tuhan mau apa kamu? Bagus kamu masih susah, tapi masih bisa nyebut gitu kan. Karena untuk bilang Tuhan tidak tolong saya saja pun kita butuh pertolongan Tuhan. Coba lu mau ngomong, langsung Tuhan cabut tuh napas. Belum selesai ngomong udah mati duluan kan ya. Untuk marah pada Tuhan saja kita butuh kemurahan Tuhan. Kok berani-beraninya? Nah, karena itu miskin itu membuat kita sadar dan mampu menempatkan diri, sehingga dengan demikian kita mempunyai korelasi yang manis dengan Tuhan. Saya sekarang selalu terus belajar untuk mempersalahkan diri saya pada tiap banyak persoalan di mana saya gagal, ada masalah. Yang salah saya. Saya terlalu percaya Tuhan tidak pernah salah lagi. Maka saya selalu introspeksi diri, kenapa gini. Aduh, salahnya di sini. Aduh, salah. Ternyata enjoy ya. Kita akan menemukan banyak sekali kesalahan, kekurangan. Dan itu menjadi alat bantu kita. Untuk terus mengontrol seluruh hidup kita, pelayanan kita. Ya. Mari kita lakukan dan kita sikapi. Maka waktu kalian masih anak-anak muda, pikirkan itu baik-baik. Camkan itu baik-baik. Bagaimana kalian komit kepada Tuhan dan bergumul di dalam Tuhan bersama Tuhan, tetapi please anak-anak muda perhatikan selalu. Belajar ya untuk kamu punya nilai, punya harga dalam hidup. Siapa kamu tergantung kamu, apa yang kamu lakukan. It's very easy. Ingat memang kita masih muda, kadang-kadang kan kita pikir ini, pikir itu, beban kita ini kan masih terlalu banyak maunya, tapi belum tentu ada mampunya. Itu kan jadi nggak gampang kan? Banyak mau, nggak banyak mampu, itu nggak gampang. Mau pacaran, yang mau nggak ada. Maunya kawin, modal nggak cukup. Wah selalu kan begitu ya. Mau ini, mau banyak ada pokoknya mau kita. Tapi memang kapasitas kita ke situ kan masih jauh dong. Orang kan misalnya sekarang ada main suami istri naik mobil. Kamu kan cuma tahu dia, enak ya bapak itu suami istri naik mobil. Iya udah 17 tahun nikah, emang lo tahu waktu pertama nikah? Naik turun mikrolet itu.
Itu pun pakai garis KTP dulu tuh. Enggak ada ongkos cukup. KTP titip seminggu, dia baru seminggu kemudian bayarkan begitu. Kalau kamu tahu saya kerja dulu beli bensin, saya kalau orang cerita gitu saya ketawa. Ya. Saya sendiri dulu beli bensin seringkali udah kehabisan duit. KTP saya tinggal. Heran dulu laku, sekarang sih nggak laku ya KTP. Gila lo bikin masuk gampang gitu. Nggak ada yang mau lagi. Ya dulu kan bensin mungkin karena masih murah kali. Saya titip KTP saya itu bisa 3 hari balik lagi ke juku-juku bayar lagi. Bon-bon KTP bayar. Waduh di warteg ngutang ya saya itu. Makan warteg. Ya. Makan nasi pakai tempe, kopi separuh tambah air. Coba, kopi separuh tambah air segelas juga jadinya kan. Cuma agak encer kan gitu. Ya Bu kurang manis tambah gulanya. Ya kurang pahit tambah kopinya. Sama aja 1 cangkir. Tapi warteg ya lucu ya. Dulu warteg begitu. Ya Bu kurang manis tambah dikit gulanya Bu. Tambah. Namanya si Bu cemplungin ngaduk. Kok encer ya Bu tambah kopinya dikit ya. Ya saya pikir-pikir gila ya dulu ya. Sama aja kita minum 1 gelas. Tetapi kemudian saya pikir-pikir ya orang-orang dagang warteg itu. Dengan keluguan dia melayani nggak triki gitu ya. Anggaplah keluguan itu karena kebodohan. Dia nggak punya hitungan. Tetapi saya paling tidak, kalau saya pikir-pikir saya yang bernama Bigman Sirait, ya ketolong di warteg itu kan gitu. Hah? Dulu saya warteg di Tomang tuh. Ya kos daerah Tomang ada warteg langganan saya. Tapi waktu saya pernah lewat-lewat tidak ada lagi wartegnya, nggak tahu kemana, tergusur kali ya. Saya lagi pikir-pikir duduk mampir lagi gitu ya. Sekarang bahkan makan 5.000 baru bayar 50.000 tinggal gitu kan, nggak usah minta lagi kembaliannya. Tapi wartegnya ada tergusur. Tapi kemudian saya memikirkan satu tragedi uniknya. Betapa sebetulnya orang-orang begitu dalam keluguannya sudah menjadi pahlawan tanpa jasa untuk banyak orang yang berhasil dalam hidupnya. Maka kemiskinan itu sebetulnya kalian tidak perlu takut. Ya, saya ngalamin juga, saya jalanin juga. Saya kan bertarung sendirian di sini. Tinggal di rumah om saya, lepas dari rumah om saya hidup sendiri. Orang tua saya bukan orang kaya. Jadi pergumulan yang kita lewati sangat penting adalah sikap hidup kalian. Maka please anak-anak pemuda, sikap hidup itu kamu bangun dalam kerangka miskin di hadapan Tuhan tadi. Ya. Jangan pernah merasa berjasa pada apapun yang kalian kerjakan. Karena itu tokoh murah Tuhan yang menolong kita bisa mengerjakan. Dan jangan pernah merasa cukup dalam pengabdian. Oh bukan orang kaya yang lalu bisa bilang cukup untuk pengabdianku. No, kita miskin di hadapan Tuhan. Maka pengabdian kepada Tuhan harus terus berlanjut, terus menerus di tengah-tengah kehidupan kita. Sadar kita miskin. Kita bukan apa-apa. Karena itu jangan berbuat salah dalam hidup ini. Usahakan dirimu untuk bisa terus. Kalau pada satu posisi pertikaian, ya, kau yang pegang bola, mainkan bola itu dengan tepat. Ya. Saya misalnya ada orang pinjam kita tidak mau bayar, langsung kita bilang oke. Harusnya kamu bayar karena itu utang kamu. Tapi kalau kamu tidak bayar, ngomong tidak mau bayar, oke. Selesai. Tapi saya cukup tahu kamu di sini. Tidak usah lagi perpanjang, ya sudah. Tapi kemudian kita tahu artinya dia bukan tipe orang yang baik kan gitu. Tapi tidak usah menjadi keributan yang berlarut-larut begitu. Saya pikir waktu itu kita lakukan ya. Orang akan tahu kita dan itu membentuk pribadi kita. Jadi karakter kita dibentuk adalah apa yang kita lakukan tiap hari, daily. Ya, cobalah belajar. Kadang-kadang saya suka bilang begini, kalau kamu ngomong jujur, kamu dimarahin karena kamu ngerusak. Tapi kamu ngomong tidak jujur jadi rusak. Kita tidak tahu siapa yang merusak dan kamu merusak dirimu karena kamu sudah biasa untuk ngomong tidak jujur. Kayak saya ingat waktu kemarin di sekolah, keran itu ada beberapa rusak. Anak-anak mandi mungkin buka tutup kan ratusan anak. Sering sekali rusak. Lalu saya teriak. Saya cuma kasih kalimat begini, kalau kamu jujur, kamu menolong saya dan menolong dirimu. Kamu menghargai dirimu dan menghargai saya. Tapi kalau kamu ngomong tidak jujur, kamu sudah merusak dirimu. Dan kamu juga menyusahkan saya. Karena saya harus cari siapa orangnya. Saya yakin saya bisa dapat, tetapi kalau saya dapat saya kecewa sekali. Sekarang aku, siapa yang merusak keran? Langsung tangan anak-anak berapa? 1, 2, 3, 4, 7 orang begitu ya. Tetapi kemudian saya pikir, pasti ini saya tegur lagi guru-guru di sana. Iya Pak, anaknya nggak ketahuan. Saya bilang saya dapat 7 anak. Kenapa lo nggak tahu? Kasih kalian sekarang langsung bilang apa? Pasti dong wibawanya beda ya.
Saya ngomong sama guru ngomong. Tetapi mereka tahu kok, saya pendiri sekolah itu. Mereka tahu saya berjuang untuk sekolah itu. Mereka tahu, ya, saya habis-habisan untuk sekolah itu lewat Mika ini. Jadi mereka sungkan. Ini kan guru lain dong. Guru kan di situ juga terima bayaran kan gitu. Tapi kalau gurunya memang mentaruhkan diri sebagai orang bayaran, ya akan begitu terus. Tapi kalau gurunya pun menempatkan diri, memang saya digaji oleh Mika, tetapi saya memberi hidup saya untuk mendidik kalian, serius untuk kalian, pasti respeknya lain lagi. Ngerti maksudnya? Nah, buat diri kalian dihargai, jangan minta. Jangan pernah minta kau dihargai, tapi buat dirimu dihargai. Nah, itu hanya bisa dilakukan siapa? Orang miskin. Di hadapan Allah. Menarik ya. Sehingga orang miskin di hadapan Allah, ingat ya, dia tidak meminta, tapi dia melakukan. Dia tidak besar kepala, tapi dia jadi rendah hati. Maka orang miskin di dunia lain, dia jadi peminta-minta, itu menghina diri. Jadi konteksnya beda sama sekali. Ya. Nah, oleh karena itulah pergumulan itu tidak heran kalau dikatakan mereka lah pemilik kerajaan sorga. Ya pasti. Orang-orang begitu ya pasti dong yang mempunyai kerajaan sorga kan. Karena sorganya dihuni oleh orang-orang yang rendah hati. Sorganya dihuni oleh orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan. Kan begitu. Sorganya dihuni oleh orang-orang yang selalu rasa tidak pernah cukup, tidak pernah puas melakukan apa yang Tuhan mau, tapi selalu merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan. Lah orang miskin dikasih sepiring nasi juga puji Tuhan. Biar kata kagak ada lauknya kan. Namanya miskin, masa ada orang miskin minta-minta kamu kasih, ya kok cuma sepiring, kok nggak pakai lauk, langsung kita ngamuk kan. Seperti sekarang banyak dikasih gopek, dia buang gopeknya. Besok gue liat lu, gue kenalin lu, gue gak kasih lagi. Lu kan kita jadi begitu toh. Kita kasih satu orang kasih gopek, dia terima kasih. Besok kita tertarik untuk ngasih dia lagi. Ya, pernah memperhatikan itu? Atau tidak? Karena memang gak pernah ngasih. Coba perhatiin. Coba kasih. Lain ya. Itu beda loh. Miskin itu sudah menciptakan simpatik, perilaku itu luar biasa. Waktu kita di Duta Merlin, ada satu bapak saya bingung. Saya lihat kayak pengemis, saya lewat. Saya sengaja lewat depan dia, tapi dia minta. Tapi bapak ini kayak orang, ya, pergumulannya berat banget lah gitu ya. Tapi pakaian sudah compang-camping, di emper-emper di toko Duta Merlin itu. Lalu saya balik lagi. Hari pertama, hari kedua saya balik lagi. Saya lewat lagi depan dia nggak ngomong lagi. Tapi saya tahu ini orang, nggak. Saya perhatiin beberapa kali kan. Saya tanya tukang-tukang apa parkir situ. Iya Pak, biasa di situ udah berapa hari ini gitu. Memang kalau lihat dari apa, kayaknya agak orang nggak bodoh, agak cerdas lah. Tapi nggak tahu mungkin pergumulan hidup apa yang terjadi kali ya. Akhirnya hari ketiga saya datangin dia, saya kasih dia uang. Ya, waktu itu jauh 5.000. Oh, jangan Pak, enggak Pak, buat you makan. Enggak Pak. Semakin saya kasih udah Pak pegang aja Pak. Makasih, dia pegang, saya paksa dia pegang, dia makasih terus saya jalan. Oke Pak. Tapi kemudian saya perhatiin, kemudian kan diam-diam saya liatin dari jauh, dia tenang lagi gitu ya. Enggak lama kemudian dia hilang dari Duta Merlin memang. Tetapi saya kemudian berpikir dalam batin saya, kalian tahu kenapa saya mau ngasih dia? Hah? Karena dia tidak pernah minta sama saya. Tapi saya tahu dia miskin. Ngerti maksudnya? Jadi saya respect. Ih, ini orang susah. Gue lewat sengaja depan dia. Dia kagak minta. Coba kalau kita belum kata Pak, minta Pak, gope Pak, belum makan Pak. Makin gak suka saya. Lo orang miskin lo hina diri. Ngerti maksud saya? Bisa nangkap ya secara psikologis ya. Kalaupun kita ngasih maaf ya. Kita buka, kita kasih, tapi ya udahlah, lo ambil lah. Nggak ada apa, enjoying kita gitu. Ya. Lalu saya lihat orang ini, mungkin dia seorang yang bergumul. Gitu. Ketika orang miskin, ini secara psikologis ya, masih mampu menghargai dirinya di dalam kemiskinannya, dia akan dihargai orang. Apalagi kita miskin di hadapan Allah, kan gitu ya. Maka dalam kemiskinan kita berlaku dan menghargai diri kita, percayalah, kita akan dihargai orang. Maka surga pun menanti kita. Karena kita akan jadi saksi Tuhan. Jadi ini tidak pasif ya, ini aktif. Jadi bukan orang miskin, Tuhan aku miskin, Tuhan aku miskin. Bukan itu. Ini aktif dia lakukan. Dia sikap, dia tunjukkan. Jujur, ini tidak gampang teman-teman. Tapi mulailah, lakukan. Ya, saya janji, waduh, gila nih hujan. Coba terobos hujannya. Dan kau datang di rumah temanmu. Mungkin kau akan kecewa. Karena gila, temanmu pikir kau tidak datang, dia malah tidur gitu kan. Padahal kau sudah basah-basahan datang ke tempat dia. Tidak apa-apa. Tapi kau sudah melakukan bagianmu. Pasti temanmu tuh tidak enak setengah mati kan. Gue pikir hujan lo gak bakal datang, lo gak datang gue juga ngerti. Tidak. Apalagi itu pacarmu. Sudahlah. Ya, tak perlu kau berikan kado. Cukup kau datang hujan-hujan. Tapi jangan tidak diundang kau datang. Ternyata untuk berteduh, itu kurang ajar namanya.
Apalagi berharap pisang goreng dan kopi panas. Waduh, jahat betul ya. Tidak begitu ya. Karena itu teman-teman please, itu bisa kamu bangun dalam kerangka hidup kamu. Jadi jangan takut miskin dalam arti kata, jangan takut kamu untuk melakukan apa yang Tuhan mau sekalipun karena itu tidak ada apresiasi. Sekalipun karena itu mungkin kita akan kekurangan uang kan ya. Jangan takut miskin adalah orang yang tidak takut memberi. Waktu kamu beri uang kamu kurang. Ya, kalau aku kasih uang gue kurang dong. No, nggak akan pernah. Saya udah pernah share sama kalian ya. Waktu saya pernah satu kali kebaktian di GKI, tante saya itu kasih saya, kan saya tinggal di rumah tante saya, 5.000 rupiah jatah untuk 1 minggu. Ya. Jadi padahal ongkos saya itu jalan 1.000, udah sebenarnya sih nggak cukup gitu ya. Tetapi dikasih segitu sih saya senang saja. Kemudian yang menarik adalah waktu saya di gereja, wah persembahan, mati aku lupa nukar duitnya. Alamak, ini persembahan makin dekat. Saya bergumul terus berdoa, kasih enggak. Kalau gue kasih duitnya habis jatah seminggu deh nih. Begitu ya. Waduh, pulang gue kagak bakal naik beca nih. Waduh, berat lah pergumulan begitu. Karena lumayan juga waktu itu dari Tanjung Duren itu ke Kepaduri gitu. Cukup jauh. Wah, bergumul terus. Itu kantong kolektor jalan terus, makin dekat kantong kolektor, jantung saya makin berdedak. Baru waktu itu saya tahu hubungan kantong kolektor dengan jantung. Baru ngerti saya. Dulu saya tidak pernah tahu ada hubungan jantung sama kantong kolektor kan. Dudak, makin dekat makin bergumul. Waduh, Tuhan tidak mau kasih mau. Wah, 5, 4, 3, udah kayak main bola aja ngitungnya. Atuh, gol gitu ya. Waduh, gue pegang itu. Akhirnya taruh situ. Wah, plong rasanya lega. Lega lo waktu ngasih itu. Begitu pulang sadar nggak ada duit, lemes tuh kan. Waduh, duit gue. Becak tinggal ngeliat lewat, udah deh, gue jalan kaki deh. Ya, gara kesalahan satu, lupa nukar uang. Kalau itu kau alami, please, jangan terus kau tidak kasih persembahanmu. Tidak miskin kamu ngasih persembahan. Ingat ya pemuda ya. Ya, saya tadi tidak persembahan Pak, kenapa? Lupa tukar uang. Kenapa lo nggak kasih? Kalau gue nggak tukar uang tadi lupa Pak, pasti gue nggak makan kayaknya. No. Ada pada kondisi yang betul-betul kita natural terjadi ya. Terus kita nggak tahu, lakukan. Kamu akan alami. Entahlah cara Tuhan itu pasti hebat. Nggak akan mati kelaparan anak-anaknya ya. Please. Ya, jadi itu perlu untuk kamu lakukan ya. Dan memberi itu di dalam persembahan kita pada Tuhan itu belajar untuk memberi yang terbaik. Bukan soal seberapa jumlahnya, tapi itu kemampuan yang maksimal yang bisa kita kerjakan. Dan akhirnya sejak itu jadi pergumulan manis ya. Dan itu saya rasakan mempengaruhi banyak sekali hidup saya kemarin. Pengalaman-pengalaman yang jujur saja lah saya nggak suka ya. Ya kayak gitu kan, mesti berdoa mati-matian. Udah ngasih waktu kebaktian sih plong nyanyi-nyanyi semangat kan anak Tuhan kan. Begitu pulang sadar mau naik beca gak ada duit, hopeless lagi itu, buset dah kenapa gue kasih tadi. Enggak lah, gak apa-apa. Jalan sepanjang jalan itu sembari nyanyi-nyanyi untuk mengalahkan setan ini kan. Oh dalam Yesus, alah lu dalam Yesus kagak ada duit lu. Iya gue gak ada duit ya, mikir lagi nyanyi lagi. Gila lu. Saya ngalami banyak hal yang begitu-begitu, tetapi ya kemudian baru saya ngerti. Dan itu rentang belasan puluhan tahun dan bermakna dalam hidup saya. Ya, jadi lakukanlah itu dalam kemudahan usia kalian. Layani Tuhan dan percayalah Tuhan yang baik itu ketika melihat kita mensapa sebagai orang yang nothing di dalam kemiskinan, kita bertindak seperti yang Tuhan mau, Ia akan memberkati kita. Tuhan menolong kita dan jadilah pemuda. Tapi jangan berteriak, aku sekarang miskin, kenapa? Sudah dipecat, kenapa? Sudah tidak kerja, kenapa? Dan tidak mau lagi kerja. Jadi apa? Aku miskin di hadapan Allah, tinggal celana dalam. Gila lu. Saya bukan miskin itu. Geblek itu namanya ya. Lalu kamu jalan bolak-balik masuk ke GPI pakai celana dalam, pulang lagi dengan berkata, aku tidak takut miskin, aku tidak takut miskin. Itu berarti khotbah hari ini sudah merusak otakmu. Salah ya. Tolong jangan gitu ya. Lalu kau berteriak-teriak nanti. Hah? Jangan sampai kejadian ya. Kalau itu kejadian itu bukan Roh Kudus itu. Hati-hati. Oke, saya harap do the best. Ingat, yang pertama, miskin di hadapan Allah, hal value. Bukan soal 5.000, 50, 50 juta, tapi kamu sadar itu punya siapa? Punya Tuhan, bukan punyamu. Miskin. Yang kedua, miskin dalam bertindak. Apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan, nothing. Kamu tidak pernah memuaskan Dia. Masih kurang. Itu miskin yang kedua di hadapan Allah. Yang ketiga, kita menetapkan diri kita, ya, sebagai orang yang miskin di hadapan Allah, di dalam ketiadaan, maka membuat kita menjadi rendah hati, terus
Tidak menguasai diri untuk kepentingan diri, tapi mengendalikan diri untuk kepentingan Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, begitu ya. Sehingga dengan itulah kita bisa melakukan apa dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang yang bernilai. Miskin tidak sama dengan peminta-minta. Peminta-minta tidak sama dengan miskin. Ya. Ada orang miskin, tetapi dia tidak menjadi peminta-minta. Itu miskin terhormat. Ya. Tapi barang peminta-minta, ia bukan saja miskin, tetapi dia sudah tidak punya harga dirinya. Dan ia menjadi orang yang sangat sulit. Maka pengemis sebetulnya penyakit sosial yang paling sulit disembuhkan. Ya. Dan jangan kita terjebak di sana. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita dalam kemudahan usia kita. Ingat, bukan tunggu nanti kau jadi pendeta, tapi sejak sekarang. Tetapkan prinsip itu dalam hidupmu. Kita berdoa. Ketika kami merenung dalam kemudahan usia kami, terlalu banyak gairah yang merangsang pikiran kami. Keinginan ini, keinginan itu. Kami tergoda ya Tuhan kami. Seringkali kami tak lagi mampu mengendalikan keinginan, kami terjebak pada perangkap zaman. Bahkan ada beberapa teman-teman kami yang tak sungkan menjual diri hanya untuk kenikmatan diri. Takut miskin menjadi kenyataan yang menyedihkan. Tuhan tolong kami. Justru menikmati kemiskinan dalam persekutuan dengan Tuhan. Kemiskinan untuk mengabdi, kemiskinan untuk berperilaku baik seperti yang Tuhan mau. Dan kami tahu Tuhan akan mencukupkan kami. Tuhan terus tolong kami karena apa yang kami miliki, bahkan hidup kami bukanlah milik kami tapi milik-Mu. Mampukan kami. Tuhan terus tolong kami di kemudian usia bersaksi untuk puji hormat nama-Mu. Kami serahkan